perkenalkan, nama saya Lija Sofian Landari Sregar dengan NIM 24022111527 dari kelas Kurosan C Siang. Jadi di sini judul yang saya ambil itu adalah energi surya, tenaga matahari, sumber kehidupan dan energi masa depan. Nah, apa itu energi surya? Seperti yang kita ketahui, energi surya itu adalah segala bentuk tenaga yang kita ambil dari sinar matahari atau panas matahari. Matahari itu seperti pembangkit listrik, resa alam, dan alam semesta yang memancarkan energi matahari ke bumi setiap hari, mulai dari pagi hingga ke sore. Karena matahari akan terus bersinar jutaan tahun lagi, energinya nggak pernah habis. Beda sama dengan minyak bumi atau batu bara yang suatu saat bakal habis energinya. Dan energi matahari ini bersih banget, enggak bikin polusi udara dan sedia gratis buat siapa saja yang di bumi ini yang mau memanfaatkannya. Di Indonesia apalagi sepanjang tahun, energi ini adalah harta karun yang sangat berharga bagi kita semuanya. Nah, seperti yang saya ambil, apa itu pengertian dan sumber energi tenaga surya? Yang pertama, energi yang bersumber langsung dari cahaya dan panas matahari. Dan yang kedua itu, merupakan sumber energi yang paling besar dan melimpah di bumi. Yang ketiga, termasuk jenis energi terbarukan, artinya tidak akan habis dan bisa dipakai terus-menerus. Seperti misalnya kan kita setiap hari itu mencuci baju. Dan kalau misalnya kita tidak ada mesin cuci atau pengering, kita itu bisa memanfaatkan dari sinar matahari dan kita pun bisa mengeringkan baju kita dengan alami begitu. Dan bagaimana cara menggunakan energi matahari? Yang pertama itu menggunakan alat bernama panel surya untuk ubah cahaya jadi listrik. Dan yang kedua itu memakai elektro surya untuk menangkap panasnya atau misal untuk pemanas air. Yang ketiga itu dua cara utama, sistem bergerak langsung atau sistem pakai atau sistem disimpan ke dalam baterai seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada keunggulan energi surya. Keunggulannya itu yang pertama ada sumbernya gratis, melimpah dan tidak akan habis. Yang kedua itu bersih dan ramah lingkungan, tidak menghasilkan asap, limbah atau polusi. Yang ketiga bisa dipakai di mana saja, mulai dari atap rumah, gedung, sampai ladang terbuka. Yang ketiga itu bisa dipakai dalam jangka panjang jauh lebih hemat. Dan selanjutnya, apa saja kendala penggunaannya? Yang pertama itu ada kendala hanya bisa bekerja maksimal saat siang hari dan cuaca cerah. Dan kalau mendung, hujan, atau malam hari, pasokan energinya itu berkurang atau berhenti. Dan yang ketiga itu harga alatnya pasti dan pemasangan awalnya masih tergolong dengan mahal. Yang keempat itu butuh lahan atau tempat yang cukup luas untuk menghasilkan hasil yang sangat besar gitu. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi saya mengenai energi surya, yaitu energi surya ini bisa diambil dari sinar matahari. Sumbernya sangat melimpah dan gratis dan bersih tanpa polusi. Ini cocok banget untuk kerosan hijau. Apalagi di energi surya ini ada banyak peluang bisnis yang bisa kita bisniskan. Misalnya kita itu seperti jual alat pasang sampai servis panel surya. Meski ada kendala biaya awal atau ketergantungan cuaca, misalnya kan cuaca di bumi ini kan nggak selalu panas saja. Ya, kita ini kan di cuaca di bumi ini ada hujan, ada musim kemarau, ada musim semi, ada musim salju, dan banyaknya lagi musim-musim. Jadi kita ini tidak bisa ketergantungan sinar matahari aja usahanya. Dan itu pun di hari-hari yang tertentu lah begitu. Kapan panas, disitulah kita bisa memanfaatkan sinar matahari ini. Dan keuntungannya itu jauh lebih besar. Apalagi di Indonesia ini kan sepanjang tahunnya itu ada cuaca yang cerah sepanjang tahun. Jadi kedepannya ini kita bisa menjadikan usaha sekaligus solusi energi yang amat, hemat, dan ramah lingkungan.
Begitu. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkannya dan menyimaknya. Terima kasih.